Nah, selain itu tadi, soal rekam jejak masa lalu itu, gereja memandang bahwa begini intinya, kayak pepatah ya, semua orang baik punya masa lalu, semua orang jahat punya masa depan. Jadi selama orang itu tidak di bawah pengembalaan khusus itu, berarti kan dia tidak jadi batu sandungan nih, artinya tidak ada hal khusus. Nah, dia sudah menyelesaikan masa lalunya ya. Jadi seorang mantan penjahat itu lebih baik daripada seorang yang mengaku baik tapi belum selesai dengan dirinya sendiri. Justru kita bersama bertumbuh di dalam pelayanan itu gitu. Jadi ada kesempatan baru, kesempatan kedua buat semua orang. Itu yang Yesus ajarkan dan kita juga laksanakan di dalam pelayanan di kepenatuan atau di kemajelisan itu. Oke, gitu. Kurang lebih seperti itu ya, Kak. Ya. Selamat pagi, siang, dan malam, IGNers semua. Balik lagi di Igen Talks. Di episode kali ini kita akan membahas sesuatu yang mungkin teman-teman sudah melihat video publikasinya di ibadah. Sebelum-sebelumnya itu, di awal ibadah. Dan kira-kira kita akan bahas apa? Ya, betul, kita akan bahas bukan tentang pencalonan aktivis, tapi pencalonan penatua. Tepuk tangan dulu dong. Pasti pada penasaran kan nih, penatua itu apa, bagaimana pemilihannya, syaratnya bagaimana. Kita akan kupas tuntas di episode ini bersama dengan Pendeta Osa. Jadi sebelum membahasnya semua ini, mari kita bersatu dalam doa untuk memulainya dengan penuh hikmat. Mari kita berdoa. Tuhan, kembali kami datang kepadamu, mengucap syukur terima kasih atas penyertaan yang Tuhan berikan bagi setiap kami. Tuhan mampukan untuk setiap kami bisa membahas segala sesuatunya seturut dengan kehendak-Mu saja Tuhan. Berkati pembicaraan ini dari awal hingga akhirnya, berkati juga hamba-Mu beserta dengan Pendeta Osa, agar segala sesuatu yang kami sampaikan seturut dengan kehendak-Mu. Dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur, haleluya, amin. 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 Kak Osa, apa kabar Kak Osa? Baik. Sehat? Sehat. Makin ganteng aja Kak Osa ini. Aduh. Kalau ketemu Bang Evan emang harus ganteng. Biar gak kalah hewan. Iya. Takut kebanting soalnya. Waduh, kebanting gak tuh? Bahasan kali ini menarik banget nih Kak. Bahas tentang penatua. Kan seringkali pembahasan tentang penatua itu tidak dibahas secara panjang gitu ya. Cuman orang tahu aja penatua tuh apa gitu. Tapi kita akan bahas tentang penatua nih di hari ini. Penatua itu sebenarnya siapa? Fungsinya tuh juga apa aja sih Kak sebagai seorang penatua? Oke, halo IGNers. Kali ini kita bahas tentang penatua ya. Jadi penatua itu sering diplesetkan nih ya. Penat dan tua. Gitu. Padahal nggak juga loh gitu ya. Padahal tua doang gitu ya. Enggak. Padahal itu hanya frasa yang dibuat oleh orang-orang di ya khususnya di Indonesia. Sebenarnya itu nggak selalu harus tua. Nggak gitu. harus tua, betul. Harus tua. Jadi orang muda pun bisa menjadi penatua. Jadi kalau bicara penatua itu sejarahnya gimana? Yang pasti kan kita itu berdasar dari bagaimana gereja mula-mula. Di situ ada para rasul. Nah, para rasul ini membuat estafet regenerasi. Kemana? Kepada yang disebut dengan tua-tua memang. Tua-tua. Tapi tua-tua itu bukan karena usianya tua, tapi karena mereka dianggap sebagai figur teladan, pemimpin, dan juga yang bisa mengayomi jemaat gitu. Nah, contohnya misalnya kalau kita lihat di Kisah Para Rasul, di situ ada kisah di mana Paulus dan Barnabas memang sengaja memilih tua-tua atau mereka yang dianggap sebagai orang yang bisa dituakan, bisa memimpin, dan bisa melanjutkan karya para rasul ini. Gitu. Nah, pemimpin-pemimpin ini kemudian bertugas untuk khususnya ya dalam bahasa aslinya itu episkopos atau mereka mengunjungi ya menilik kehidupan jemaatnya dan menggembalakan gitu. Nah, tetapi kemudian dalam kehidupan bergereja diatur sedemikian dengan dua tugas utama yang berdasarkan Alkitab, yaitu ruling elders atau pelayan pemimpin yang
mengelola pelayanan gereja ya secara kolektif kolegial. Jadi kebersamaan, bukan misalnya pemimpinnya satu begitu ya, tapi sistem gereja kalau berdasarkan dari para rasul ini bagaimana mereka juga misalnya dalam hal tertentu bermusyawarah mufakat dan lain-lain, itu kemudian dibuat menjadi dasarnya menjadi ruling elders. Mereka yang bermufakat untuk banyak hal dalam kepemimpinan itu. Jadi gitu. tidak diputuskan sendirian Nggak gitu ya. diputuskan sendirian gitu. Ruling elders itu misalnya di GKI muncul, misalnya kenapa sih kok di GKI suka banget ya rapat ya gitu. Nah, betul. Nah, Malah itu. ada istilah ya, Gereja Kerapatan Indonesia. Gereja Kerapatan Indonesia gitu ya. Nah, jadi memang karena sebenarnya ingin menghayati bagaimana gereja itu DNA-nya memang para rasul ini dan bapak-bapak gereja dan seterusnya itu mereka tidak menyuarakan dari opini pribadi aja, tapi mereka bersama-sama memimpin dalam ruling elders itu ya, sehingga muncullah misalnya kalau di kepenatuaan itu kan di dalam satu organisasi namanya Majelis Jemaat. Iya. Nah, Majelis Jemaat itu isinya pendeta dan penatua. Nah, penatua itu dalam Majelis Jemaat itu nanti mereka bersepakat untuk banyak hal dibagi dalam bidang-bidangnya. Bidang 1 ibadah, bidang 2 diakonia, kategorial, 3 bidang 4 sarpras atau penata layanan dan seterusnya gitu. Nah, itu pokoknya ditata sedemikian deh dalam organisasi supaya rapi, supaya pelayanan itu tidak berdasarkan selera pribadi tapi semangat kebersamaan. Itu ruling elders. Yang kedua adalah teaching elders. Teaching elders itu adalah bagaimana para tua-tua ini menggembalakan, merawat, mengasihi jemaatnya. Nah, dalam hal ini khususnya dalam ajaran. Nah, di sejarah itu kemudian muncul, kalau gitu kita khususkan aja mereka yang bisa mengajar, yang bisa mendampingi jemaat. Nah, kemudian itulah teaching elders itu dalam sejarah kedepannya menjadi pendeta. Gitu. Tapi sebenarnya dalam organisasi ruling elders tadi itu sebenarnya setara dalam organisasi Majelis Jemaat. Gitu. Jadi tua-tua itu ada tua-tua yang kita sebut penatua sekarang atau tua-tua yang mengajar yang kita sebut pendeta. Gitu. Sebenarnya sejarahnya begitu. Kira-kira gitu sih. Kan itu bagiannya pada akhirnya banyak ya, dan kita harus menjalani segala sesuatu secara bersama. Pasti ada syarat dan seleksi di mana seseorang bisa dipanggil atau dipilih dan dicalonkan sebagai seorang penatua. Kira-kira kalau di kita itu apa, Kak? Ya, kalau syaratnya sebenarnya ya itu yang ada 2 yang utama secara administratif. Ada 2 yang utama. Sebenarnya cuma 2. Yang pertama itu adalah dia seorang anggota CD atau baptis dewasa, di mana seorang baptis dewasa itu 15 tahun kan, atau CD itu 15 tahun batas bawahnya gitu. Yang kedua tidak di bawah penggembalaan khusus. Penggembalaan khusus itu adalah seperti penggembalaan atau bagaimana gereja itu mendisiplinkan warga jemaatnya yang melakukan kesalahan dalam ajaran, dalam tingkah laku yang menjadi batu sandungan dan lain-lain. Pokoknya kalau lagi bermasalah ya tidak bisa, intinya gitulah ya. Ya, gitu nggak bisa. Tapi kalau masuk 2 aspek ini sebenarnya udah bisa, gitu. Nah, yang lain-lain tentu saja dalam hal syarat-syarat seperti karakter, dia seorang yang intinya menjadi teladan, rendah hati, mau melayani, berkorban dan lain-lain. Seperti orang pada umumnya yang sungguh-sungguh mengikut Tuhan aja. Gitu. Tapi bisa jadi teladan itu. Terus soal kepemimpinan, dia memang orang yang mau merangkul orang, mau atau bisa punya kemampuan memimpin, tapi bukan tadi ya berdasarkan selera dan lain-lain gitu. Kira-kira gitu. Berarti tidak ada batasan usia begitu, Kak? Nggak, ya itu usianya 15 tahun itu sebenarnya. Paling 15 tahun lah ya. Iya. Oke. Dan dari segi keanggotaan, apakah di luar anggota GKI Gejayan atau gereja asalnya itu bisa dia menjadi penatua di tempat itu?
Oh iya, pastinya dia anggota di tempat itu. Nah, Ya, maksudnya anggota dia, saya lengkapi, saya tambahkan atau saya ralat dikit. Jadi dia anggota CD atau baptis dewasa itu minimal 2 tahun. Betul. Gitu. Jadi kalau dia itu 15 tahun ya 17 tahun lah. Oke. Berarti Jadi seorang penatua itu bisa diangkat atau bisa diteguhkan, bisa dilantik usia 17 tahun. Gitu. betul. Tidak membatasi ya untuk ruang bagi generasi muda bisa berpelayanan dalam penatuaan Iya, gitu ya. gitu. Oke. Kalau tantangannya sendiri nih yang seringkali dihadapi ketika proses pencalonan penatua dan bagaimana ketika GKI melihat atau memiliki gambaran tentang seseorang itu yang punya rekam masa lalunya mungkin sudah terlalu parah, tetapi saat ini dia sudah bertobat lah istilahnya gitu. Gimana gitu Kak kalau menanggapi hal tersebut? Ya, jadi kalau tantangannya itu biasanya itu lebih kepada asumsi. Asumsi itu bahwa kalau penatua itu nanti sibuk gitu. Kalau jadi penatua itu harus rohaninya itu udah tingkatnya, levelnya yang udah high gitu, yang udah bagus banget gitu, yang usianya udah dia udah katakan udah berkeluarga dan lain-lain. Nah, itu tantangan-tantangan berupa lebih ke sana sih. Jadi bagaimana pelayanan itu seolah-olah memang kesannya itu hanya untuk orang yang kualifikasinya tinggi. Iya. Padahal kalau kita lihat dalam sejarah Alkitab itu nggak pernah Tuhan itu memakai orang dalam kualifikasi yang tertinggi. Justru para rasul, 12 rasul, dalam posisi mereka nggak percaya sama Tuhan. Betul. Ya kan, Membunuh jemaat Tuhan Paulus sebelumnya kan ya, Paulus gitu, Petrus yang Iya. nggak percaya dan lain-lain, atau yang menyangkal itu ya, dan lain-lain. Jadi intinya asumsi itulah yang menjadi tantangan utama gitu. Sehingga kalau didekati, aduh nanti dulu saya belum cukup umur, aduh saya belum pensiun, atau kalau udah pensiun, aduh saya udah ketuaan, gitu-gitu loh. Jadi orang selalu melihat saya harus memberi dalam hal yang tidak ada pada dirinya Ya, gitu. seringkali orang kata-katanya adalah saya belum siap gitu ya. Iya, gitu. Sedangkan kalau bilang siap, mau sampai kapan gitu kan. Betul. Jadi kalau siap nggak siap ya tidak ada orang yang sempurna dan siap di hadapan Tuhan. Tapi Tuhan persiapkan kan gitu. Ya, betul. Itu secara pemilihan, bagaimana pemilihan seorang penatua berdasarkan Alkitabiah juga ada penjelasannya ya, seperti yang Kakak bilang sebelumnya tadi. Iya. Kalau kita lihat di Alkitab kan jadi jelas ya bahwa kalau kita itu merasa bahwa harus siap dan sempurna, itu malah di luar Alkitab gitu loh. Iya. Justru orang yang merasa bahwa Tuhan ini aku, pakailah aku. Ada loh penatua di jemaat tertentu GKI itu yang usianya belasan tahun, saya pernah tahu. Gitu. Jadi kan berarti dia mungkin masih kuliah gitu ya, dan seterusnya. Jadi yang pernah saya ingat waktu itu dia penatua termuda di klasis itu. Termuda gitu. ya? Termuda satu klasis itu. Jadi justru dengan kesediaan diri dan bahwa saya masih berproses, itu justru baik. Ya, karena semua orang, bahkan pendeta pun kan juga belajar, juga istilahnya mengevaluasi diri. Semua kan dibentuk oleh Tuhan dalam segala kelemahan masing-masing gitu. Dan dari kualifikasi yang ada juga nanti penempatannya akan disesuaikan gitu lah ya Kak. Iya. Seperti yang misalnya yang muda-muda nih, mungkin nanti bisa taruh di posisi kategorial untuk mendampingi teman-teman yang usia muda. Betul. Supaya jembatannya dari mereka ke Bapak Ibu Majelis Jemaat ataupun pendeta kan jadi ada jembatan yang jelas gitu-gitu kan Alia? Iya. Jadi kan sesuai passion pasti, atau betul. sesuai kerinduannya. Misalnya dia berangkat dari seorang yang melayani sebagai musik, oh berarti dia bisa nih melayani di bidang satu di ibadah gitu kan. Iya, betul. Sesuai passionnya lah gitu. Kita tidak istilahnya membuat orang itu melayani itu memaksa gitu kan. Tetapi selalu apa yang Tuhan beri talenta padamu, gunakanlah itu untuk Tuhan gitu kira-kira. Oke, mantap. Tapi nih Kak, penasaran-penasarannya aku, mungkin juga teman-teman yang lain yang nonton video ini,
Kalau proses pemilihannya nih, penatua, apakah kita kayak pemilihan umum gitu? Ada foto-fotonya yang dijembreng gitu, atau kita harus kampanye, oh saya maunya penatua nih, pilih nomor 3 gitu. Apakah gimana sih Kak pemilihannya? Kayak pilkada ya. Iya. Jadi pemilihannya itu dari jemaat untuk jemaat lah kira-kira Dari jemaat gitu. untuk jemaat. Kak Osa 2025. Jadi tahapnya itu majelis jemaat itu mewartakan Mewartakan. 2 kali biasanya gitu kalau di tata gereja, bahwa kita butuh nih penatua atau kita masuk dalam tahap pencalonan penatua, pilih ya gitu. Nah biasanya di jemaat tertentu itu memberikan list orang-orang yang dianggap ya tadi masuk kualifikasi sudah 2 tahun berjemaat, Iya. dan mungkin aktif dalam pelayanan dan lain-lain, dimasukkan list. Orang kemudian bisa memilihnya. Nah kalau di GKI Gejayan dulu seperti itu, maksudnya lebih kepada lembar hard copy. Sekarang kita pakai soft copy atau pakai link gitu ya. Di digitalisasi. Digitalisasi. Tinggal klik-klik nanti lalu bisa dipilih siapa kira-kira orang yang dikenalnya gitu. Kalau udah dipilih lalu Berarti nggak menyatakan- dicoblos gitu ya Kak? Nggak dicoblos. Gitu. Kasihan dicoblos ya. Nah, udah begitu, nanti setelah itu masukkan ke majelis jemaat di pleno majelis jemaat atau persidangan majelis jemaat. Nah, di situ masukan-masukan ini dibicarakan oleh majelis jemaat. Oh, kita dapat misalnya berapa masukan. Nah, lalu dilihat dari sisi sesuai syarat-syarat tadi, misalnya karakter, komitmen, lalu administratif. Nah, kalau sudah sesuai itu, barulah kemudian dikunjungi orangnya. Dikunjungi. Dikunjungi, setelah dikunjungi, katakan dia bilang, iya, saya bersedia. Oke. Nah, lalu diwartakan. Diwartakan 3 minggu berturut-turut. Lalu kalau tidak ada keberatan, ya, lalu mereka masuk dalam tahap pemanggilan atau siap untuk dilantik gitu. Nah, lalu dilantik kira-kira gitu. Oh, kurang lebih gitu ya Kak ya. Kayak gitu. Jadi tidak ada tuh kampanye-kampanye atau nanti serangan fajar lah istilah apa itu enggak lah ya. Kalau ada mungkin kita seneng ya malah ya. Jadi kurang lebih penjelasannya kayak gitu teman-teman, Bapak-bapak Ibu yang mendengarkan podcast Igen Talks ya. Igen Talks, ya. Maaf saya punya podcast jadi keinget podcast sendiri. Penjelasan tentang pemilihan penatua gitu. Prosesnya cukup panjang tapi kurasa mungkin bagi setiap kita pasti dimampukan ya untuk bisa menjadi bagian dari perjalanan pelayanan gereja. Betul kan Kak? Karena menjadi penatua itu bukan sesuatu yang membebankan, tapi sebagai bagian kita untuk terus bertumbuh. Dari Kak Osa kira-kira ada closing statement apa nih untuk menutup penjelasan pembahasan kita tentang pencalonan penatua? Dan mungkin ajakan bagi teman-teman Bapak Ibu yang setelah menonton video ini jadi hatinya tergerak, wah besok saya akan ke gereja mencalonkan nama saya sendiri. Itu tapi nggak bisa ternyata. Oh nggak bisa ya? Nggak Kak? bisa. Ini tambahan nih bagi kita semua, nggak bisa mencalonkan nama sendiri ya? Ya, jadi kita justru istilahnya itu menyuarakan, oh di wilayah, misalnya kan sering di wilayah basis keluarga-keluarga, atau di badan pelayanan, komisi, tim, dan lain-lain. Oh nih orang nih bagus, pelayanannya memimpin baik, dia ngayomin kita. Nah itu justru kita suarakan gitu. Kalau misalnya aku bilang ke orang lain, pilih aku ya, aku calonin aku gitu, bisa nggak? Ya sebenarnya bisa-bisa aja. Bisa-bisa aja ya, tapi bisa-bisa aja. agak tapi nggak etis lah ya kayak. Ya secara etika. Oke. Justru agak NPD kayaknya. Jadi justru biasanya kita memang apa ya istilahnya menyuarakan orang gitu. Oke. Closing statementnya, Kak Osa. Closing statement. Jadi pertama, Tuhan memanggil kita bukan karena usia, tetapi karena Ia mengasihi kita. Ya. Jadi kalau kita melayani itu tua muda, mau dari Timotius ya, yang anak didik rohaninya Paulus yang masih muda, sampai Musa, sampai Abraham yang tua, Tuhan bisa panggil semua, ya kan? Ya, ya. Jadi ya jangan takut dengan usia. Kita semua
dipanggil Tuhan itu karena Dia mengasihi kita. Dia mau narik kita supaya lebih dekat dengan Dia, ya kan? Supaya bertumbuh dalam pelayanan. Jadi pelayanan itu bukan beban, tapi pertumbuhan dan juga anugerah Tuhan. Pertumbuhan iman, anugerah Tuhan. Mantap sekali closing statement dari Pendeta Osa. Tepuk tangan dulu dong. Ya, karena penjelasan tentang pencalonan penatua ini sudah cukup mantap, dan biarlah Bapak Ibu teman-teman yang menonton Igen Talks kali ini semakin tergerak untuk menyuarakan orang-orang yang menurut Bapak Ibu atau teman-teman layak untuk bisa membangun pelayanan bersama-sama di GKI Gejayan. Dan untuk menutup Igen Talks kali ini, dipersilakan Kak Osa menutupnya di dalam doa. Oke, mari kita berdoa. Tuhan, kami sungguh bersyukur pada saat ini bersama-sama kami bercakap-cakap tentang panggilan pelayanan, khususnya sebagai seorang penatua. Kami berdoa supaya gereja-gereja Tuhan muncul kesediaan diri dari banyak orang terlibat dalam pelayanan, khususnya sebagai penatua. Di dalam gerejamu di GKI Gejayan juga kami berdoa supaya banyak orang terpanggil, bersedia memberi diri dalam panggilan itu dengan sukacita, sehingga gereja-gereja Tuhan semua bertumbuh dengan damai, dengan sukacita, dengan kegembiraan. Berkatilah kami dan pimpinlah gereja-gerejamu. Terima kasih Tuhan, inilah doa sembah kami kepadamu dalam Kristus, Bapa dan Roh Kudus kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Kak Thank Osa you. atas penjelasannya. Sampai bertemu di Igen Talks berikutnya. Bye-bye. See